Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada Jumat tanggal 12 Maret 2021 kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom untuk kelas klasikal bimbingan dan konseling dengan tema ketujuh yaitu potensi kecerdasan. Sholawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Kak Sinyo ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir ya, karena biasa habis makan ngantuk, moga-moga nanti gak ngantuk ya. Telah hadir di acara klasikal bimbingan dan konseling. Kak Sinyo izin share screen. Ya. Ada kelihatan ya. Baik, tema kita kali ini yaitu tentang potensi kecerdasan ya. Tapi seperti apa sih potensi orang yang cerdas menurut Islam itu? Nah, kita nanti bahas sama-sama supaya kita tahu orang cerdas menurut Islam itu seperti apa. Nah, teori tentang kecerdasan ini banyak ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar tentang kecerdasan itu ada beberapa teori. Nah, tapi yang cukup terkenal itu nanti ada ya namanya Howard Gardner, Pak, bahasa Inggrisnya apa? Gardner. Itu salah satu yang sering dipakai ya teori beliau yaitu tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, menurut Howard Gardner ini bahwa kemampuan untuk kecerdasan itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di definisinya kemudian juga kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Kemudian kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Menciptakan di sini tentunya beda dengan menciptakan yang di Allah ya, walaupun sama-sama menggunakan kata menciptakan. Seperti itu maksudnya ya, membuat seperti itu atau awal pembuatan. Baik, ini definisi yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman mau memakai definisi yang lain silahkan, karena memang kecerdasan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi Howard Gardner itu kurang lebih seperti ini. Nah, poin-poin yang penting dari kecerdasan itu bahwa setiap orang mempunyai potensi kecerdasan yang sama secara umum ya, mempunyai potensi yang sama. Kemudian orang dapat mengembangkan kecerdasan itu. Yang ketiga, pada umumnya kecerdasan bekerja sama secara kompleks, maksudnya dia nggak bekerja secara sendirian. Gitu. Dan banyak cara untuk menjadi orang yang cerdas banyak. Jadi nggak cuma satu cara gitu. Jadi ini poin-poin yang pentingnya ada 4 yang bisa nanti bahwa sebetulnya secara alami kita mempunyai kecepatan yang sama. Kecuali memang ada orang-orang tertentu yang dia mempunyai keunikan atau kalau kita biasanya menyebutnya anomali ya, perbedaan seperti keunikan. Tapi secara umum kita sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama tentang kecerdasan yang akan kita olah seperti itu. Nah,
tadi kembali ke teori-teori tadi, banyak ya berbagai macam nanti mungkin, apa, nggak akan Kak Sinyo sampaikan semuanya, mungkin sebagian saja bahwa kecerdasan itu ada yang membagi menjadi 8, ada yang membagi 9, monggo, itu bisa berdasarkan teori masing-masing. Nah, Kak Sinyo nggak akan dibahas semua, karena kalau dibahas semua nanti, terlalu panjang ya. Akan kita bahas beberapa saja, bahwa ini, ikhtiar manusia untuk membagi kecerdasan yang ada di, dunia ini, seperti itu. Jadi, ini bukan menjadi patokan bahwa harus seperti ini, tidak ya. Oke. Nah, contoh-contoh yang, kecerdasan itu macam-macam ya, kita langsung ke contoh saja supaya teman-teman nggak pusing kalau kebanyakan teori. Nah, yang pertama adalah kecerdasan, visual spasial. Jadi apa sih kecerdasan visual spasial? Kecerdasan visual spasial itu dia itu, cakap atau cerdas di bidang yang berhubungan dengan seni-seni gitulah mudahnya, seperti itu. Jadi dia, mempunyai, kan teman-teman pernah ya lihat orang misalkan mudah sekali menggambar, kemudian mudah sekali membuat misalkan patung atau apa gitu, itu, kecerdasan ruang atau, visual spasial. Jadi dia mempunyai kemampuan yang bagus di itu, seperti itu. Nah, apakah kita bisa mengasah, seperti itu? Ya bisa. Biasanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan visual spasial ini, dia kalau nggak ada gambar tuh kurang greget gitu. Jadi dia kalau belajar itu mesti ada gambarnya, full color gitu yang, dia butuh penjelasan yang lewat visual seperti itu. Kalau teman-teman pernah tahu di pembahasan sebelumnya tentang, problem solving ya, tentang mind mapping itu salah satu cara untuk memecahkan masalah kan, kita membuat map, jadi semacam peta misalkan, di IDN masalahnya apa saja sih? Tulis IDN Ahwat yang bertengah kan. Kemudian masalahnya apa? Misalkan, ada masalah yang berhubungan dengan, ternyata berhubungan dengan, air misalkan ustadzahnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi itu, memudahkan lewat gambaran, itu bisa, itu, biasanya orang-orang seperti ini dia, visual spasial. Jadi dia, kalau ada gambar itu, lebih greget. Nah, bagaimana kita mengolah potensi kita kalau memang mempunyai kecerdasan di bidang ini, ya banyak banyak praktek ya, banyak praktek membuat misalnya, mmm, gambar, kemudian tentunya sesuai dengan syariat ya. Nah, gambar, kemudian banyak praktik di arah situ, dan membuat kalau kita belajar dengan gambar-gambar itu akan, memudahkan. Gitu, ini namanya kecerdasan visual spasial. Jadi dia, membutuhkan, pandangan atau gambar visual atau juga, teman-teman mungkin pernah, kalau contohnya itu fotografi kan nggak semua orang walaupun mungkin dengan kamera yang sama, ya dengan kamera yang sama misalkan Kak Sinyo sama siapa di sini, eee, ket ke misalnya Kak Sabrina misalkan, itu belum tentu ya walaupun mungkin memegang kamera yang sama, belum tentu nanti, hasilnya juga sama, seperti itu. Karena dia, misalkan Kak Sabrina mempunyai kecerdasan, oh dia lihat gambarnya proporsinya sudah tepat dan sebagainya. Kalau Kak Asnya walaupun mungkin objeknya sama, kameranya juga sama, karena kecerdasannya nggak di situ, itu, bisa berbeda nanti hasilnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada yang di dunia ini dia, kecerdasannya adalah salah satunya lewat, natural, kecerdasan natural. Jadi dia suka yang alami-alami, ya. Biologi, berhubungan dengan biologi, tanaman, hewan tuh suka banget gitu.
Jadi, ciri-cirinya biasanya dia suka eksplor hal-hal yang alami gitu, misalkan bunga dilihat ini ada putiknya, kemudian kalau hewan tuh ini apa, kutunya gitu ya, kutuan gitu. Jadi, arahnya ke sana. Nah, biasanya teman-teman yang mempunyai kecerdasan di bidang ini sangat suka sekali, ini ya, suka untuk berbagai macam hal yang berhubungan dengan biologis, berhubungan dengan tanaman, hewan, dan sebagainya. Bagaimana cara mengasahnya sama ya, ya misalkan melihara kucing ya, dia biasanya seneng tuh, kucing, hewan, atau apa, dia punya kecerdasan di bidang natural. Kalau kita yang nggak istilahnya nggak kuat di bidang ini, males kadang yang merawat tanaman, males merawat tanaman atau misalkan sebelum melihara kucing, nggak mau pupnya bau gitu. Nah itu, berarti arahnya nggak ke sana, seperti itu. Ini kecerdasan, natural, jadi berhubungan dengan hal-hal yang alami. Kita lanjut ya. Oke, nah ada kecerdasan musikal, ingat ya musikal ya, bukan musik, musikal. Jadi, harmonisasi. Jadi dia itu sangat mudah sekali kecerdasan di bidang ketukan, nada, kayak tek tek tek, mudah belajar di sana itu. Nah, biasanya kalau yang berhubungan dengan musikal ini kebanyakan ya orang-orang yang bermain musik ya. Nah, kalau di kita kan di kita sebaiknya, tidak bermain alat musik ya. Tapi ada kalau dalam Islam itu namanya syair, itu bisa. Jadi dia maksudnya kesastraan, itu syair, pantun itu dibolehkan ya. Atau, ghina, nyanyian itu al-ghina al-ghina ya, saya kurang tahu, bahasa Arabnya Kak Sinyo, kurang lupa pengucapannya lupa ya. Jadi, nanti akan dibagi, jadi bermusik itu belum tentu bernyanyi ya, atau jadi dibedakan lagi nanti. Nah, yang diingatkan dan dibolehkan kan alat musik, sebagian ulama, sebagian besar ulama tidak membolehkan alat musik. Nah, ulama-ulama terakhir yang ada yang membolehkan. Nah, monggo kalau pastinya sih berusaha mengikuti, ini ya ulama-ulama terdahulu ya, bahwa ya kita kalaupun bernada ya masih bisa. Misalkan ketika nanti teman-teman punya anak, ya punya keturunan ya dari suaminya misalkan atau, yang laki-laki dari istrinya misal punya keturunan kan kadang kita kayak semacam pantun, syair atau nyanyian itu masih misalkan, ganteng, solih, cantik, kok ganteng, solih, cantik sih berarti anaknya kembar ya. Ya, ganteng, solih, pintar gitu atau ganteng, solih, perkasa. Nah, itu sebetulnya kan nada. Nada. Jadi atau kita kalau pas apa misalkan, pas pas mendengarnya terus mendengarkan tek tek tek, nah itu nanti bagus tuh kalau misalkan kerja di bidang yang berhubungan dengan harmonisasi ya, nada-nada istilahnya kayak, misalnya Morse, pakai Morse, ketukan, agen rahasia itu, macam arahnya ke sana. Jadi dia memang bagus di bidang, musikal, seperti itu. Oke lanjut. Nah ada teman-teman juga yang mempunyai, kecerdasan linguistik bahasa. Ini banyak di perempuan ya, karena memang perempuan, membutuhkan minimal 20.000 kata per hari, mungkin itu yang nah, putri Kak Sinyo yang perempuan namanya Kaisah ya, itu, umurnya 10 tahun gitu, dia sudah menurut Kak Sinyo dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya Kak Sinyo bagusan dia ya, dia udah kayak native speaker gitu bicaranya karena dia memang, sering mendengarkan konten-konten YouTube yang berbahasa Inggris, misalkan dia main game pun juga game-nya yang bahasanya Inggris, Roblox gitu kan dia harus bahasa Inggris ya. Jadi, ini namanya kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Nah ini ciri-cirinya biasanya ya dia kalau berbahasa tuh, bagus gitu. Dalam sastra mengucapkan kata-kata yang kalau menempatkan kata-kata itu bisa pas gitu, bisa membuat orang, "Ih kok bisa ya?" Kata-katanya itu bisa
efektif dan efisien tapi mengena gitu. Kadang kan kita kalau pas menulis itu belepotan ya. Nah berarti kita, arahnya nggak ke sana. Nah ini bisa misalkan bekerja menjadi apa, penulis, menjadi apa, reporter yang dia, mempunyai kecakapan dalam, menyusun kata-kata dan sebagainya, seperti itu. Dalam mewawancari kan nggak sembarangan. Jadi, seperti itu. Ini namanya kecerdasan linguistik atau bahasa. Nah, perempuan luar biasa ya dalam menguasai bahasa. Coba lihat bahasanya sangat cepat dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung terbata-bata misalkan untuk menguasai bahasa asing. Oke. Kecerdasan selanjutnya namanya kecerdasan kinestetik. Ini lebih ke body ya, body. Jadi pernah nggak teman-teman ada yang dia tuh kalau belajar tuh kalau nggak lompat-lompat, nggak ada gerakan itu dia kurang paham gitu. Itu namanya kecerdasan kinestetik. Jadi, eee, dia cocoknya lebih ke pemanjat tebing, ke olahraga gitu ya. Dia, mempunyai kemampuan itu kalau disuruh apa, ya hal yang berhubungan dengan gerakan, dengan apa, olahraga itu dia bagus di situ. Itu namanya, kecerdasan kinestetik. Nah, ada beberapa teman yang memang kalau belajar dia, apa, eee, kayak putra Kak Sinyo ya, itu dia, cenderung ke kinestetik. Jadi kalau waktu Kak Sinyo dia waktu SD itu saya sampaikan ke wali, kelasnya bahwa minta maaf Bu, nanti, kadang dia akan jalan sebentar ya, jalan-jalan sebentar di kelas, nanti duduk lagi. Karena memang dia kayak semacam bosan gitu ya, dia pengen gerak, banyak gerak. Nah, itu namanya, kinestetik. Nah, ini memang cocoknya jadi olahragawan, ya yang outdoor gitulah, yang dia banyak gerak, menggunakan, gerakan, seperti itu. Nah, biasanya nih kita lihat ya ada pemain-pemain bola atau itu dia walaupun mungkin kita mungkin masuk di akademi yang sama, di akademi olahraga gitu, belum tentu nanti kita kayak secepat itu kan Lionel Messi itu ya, tahu ya Lionel Messi atau Ronaldo misal kalau bergerak kan bisa cepat dan gerakan ininya itu bagus itu. Nah itu, namanya, kinestetik. Oke. Nah ada juga kecerdasan interpersonal. Apa itu interpersonal? Interpersonal itu di bahasa mudahnya kecerdasan, sosial. Jadi kecerdasan sosial. Jadi dia mudah sekali ngomong atau bicara sama orang lain tuh mudah. Kan ada tuh misalkan Mungkin Kak Aca kalau ngomong sama, "Aduh saya susah kalau ngomong sama agak susah," gitu. Nah, orang-orang yang mempunyai seperti ini itu sangat mudah bersosialisasi gitu. Dia bisa nemplok sana, nemplok sini istilahnya gitu. Iya sama dia cocok. Kalau ngomong tuh orang bisa, tertarik gitu. Nah itu namanya dia mempunyai kecerdasan interpersonal yang, "Hai apa, lagi ngapain?" Seperti itu. Iya, kalau dia ada dia itu kayak, bisa apa ya, nyambung gitu, ngomongnya itu nyambung semua. Jadi dia bisa nyambung ke A, bisa ke B, ke C, ke D, itu namanya dia mempunyai kecerdasan, interpersonal. Jadi dia kemampuan sosialnya, sangat bagus, seperti itu. Itu kecerdasan, interpersonal. Nah, beda lagi dengan kecerdasan intrapersonal. Jadi kalau tadi sosial, ini dia kecerdasan, diri sendiri. Ini beda lagi ya, dia tipenya itu penyendiri. Karena memang dia cerdas, istilahnya kalau sendirian tuh lebih senang gitu. Misalkan kerja kelompok, kalau yang tadi dia bisa kerja kelompok dengan mudah, kalau ini dia, cenderung menyendiri, kalau menghafal juga menghadap tembok sendirian gitu. Dia, mempunyai kecerdasan, intrapersonal. Jadi kecerdasan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi dia tahu kemampuannya seberapa, tahu, bagaimana dia, orang-orang ya biasanya tipe yang ini apa, disukai temen-temennya karena dia suka bekerja sendirian. Maksudnya kalau kerja kelompok, "Udah deh gue aja yang ngerjain." Nah seperti itu kan teman-temannya senang, "Hore!" Ya gitu kan. Yang malah seneng karena ya dia yang ngerjain. Karena memang dia tipe yang, "Oh ini kelamaan kalau dikerjain." Itu gitu. Jadi, eee, dia lebih lebih suka seperti itu. Jadi ini kecerdasan, dia memang
memahami kemampuan dia, jadi lebih suka sendiri. Jadi jangan mengira, "Ah, kasihnya dia sombong," belum tentu ya, karena memang dia lebih lebih level seperti itu. Bahkan kalau jalan-jalan pun nggak suka yang rame-rame. Misalkan, kita janjian ke mana, ke Aceh gitu atau ke Bali misalkan. Kalau yang lainnya sukanya rame-rame, dia lebih baik jalan sendiri, ngepulang gitu ya, ngepulang sendiri dan sebagainya. Nah, ada juga kecerdasan matematik. Nah, ini berhubungan dengan hitung-hitungan ya. Jadi jadi kalau disuruh menghitung tuh, kayak apa ya, kayak nggak otaknya tuh mudah gitu. Mungkin kalau bagi temennya, aduh itu, ke ustadz atau ustadzah atau mungkin guru kita itu menerangkan apa ya, angka-angka yang bikin kita pusing, ruwet gitu di otak kita. Nah, kalau ada orang yang dia tuh kalau disuruh matematika tuh malah kayak doyan gitu ya. Dia kalau nggak ada matematika itu istilahnya malah kayak nggak ada garamnya gitu. Jadi dia mudah sekali memahami rumus-rumus, mudah sekali apa, itu cocoknya ya di bidang fisika, matematika, itu ya, berhubungan dengan hitung-hitungan gitu ya. Yang, apa, memang, mudah sekali dia menghitung di, matematik. Ini, kecerdasan di matematika. Nah, ini banyak ya, yang suka matematika juga banyak. Nah, selain itu masih banyak ya, nanti kalau kita bahas selalu, ini, nanti repot ya. Maksudnya kelamaan gitu, masih ada apa, kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual, macam-macam. Yang dulu cuma dihitung kalau kecerdasan orang itu dari IQ doang, dari IQ, dari kecerdasan mengerjakan tugas sebagainya. Nah, sekarang orang lebih bisa menerima bermacam-macam kecerdasan. Karena, kemampuan orang memang berbeda-beda. Nah, mestinya memang ketika kita belajar juga kecerdasannya, semua di sisi mana sih kita mau mengambil gitu, dan ini termasuk kemarin ya berhubungan dengan memilih jurusan, memilih sekolah, itu mestinya dihubungkan dengan, kemampuan kita masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan di awal tadi, sebetulnya seperti apa sih kecerdasan menurut, Islam? Seperti apa yang dimaksud dengan orang cerdas dalam Islam? Kita akan, melihat dari kisah, salah satu penjahat penjahat di muka bumi ini yang luar biasa ya. Jadi iblis itu masih takut sama Allah, ya, masih takut sama Allah. Tapi di dunia ini ada orang yang bahkan melebihi iblis, itu dia tidak takut sama Allah, yaitu salah satunya, Fir'aun, kemudian juga ada, Abu Jahal. Nah, siapakah Abu Jahal? Nah, ini akan kita jadikan contoh. Teman-teman kan tahu ya, tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini bapak kebodohan. Nah, cuma orang banyak yang tidak tahu sebetulnya ada apa, kenapa si Abu Jahal ini dipanggil Abu Jahal, kan sebetulnya namanya bukan Abu Jahal ya, itu julukan, julukan, jadi bapak kebodohan. Mau tahu siapa julukan dia sebelumnya? Julukan dia adalah Abu Alham, jadi bapak yang bijaksana, bapak yang cerdas. Jadi Abu Jahal ini dulu itu terkenal sangat cerdas, sangat dermawan, sangat bijaksana. Nah, terbiasa ya di kalangan di suku-suku Arab sana mereka bersaing. Nah, Abu Jahal ini dulu misalkan suku Quraisy, ya suku apa ya itu, misalkan dari Bani Hasyim, eee, mengeluarkan 10 onta, dia juga akan dari sukunya dia, suku apa, saya kasihnya lupa ya, itu akan mengeluarkan 10 onta juga. Ini berbuat baik dia juga akan jadi selalu apa, sejajar gitu, berusaha supaya tidak kalah dalam kebaikan. Nah, panggilannya waktu itu dia awalnya Abu Al-Hakam, jadi bapak kebijaksanaan. Kenapa ya? Memang cerdas, bijaksana, bisa mendamaikan banyak orang, nah seperti itu. Nah, bagaimana kisahnya? Kenapa dia disebut, bapak kebodohan? Nah, karena dia mengetahui bahwa Rasulullah adalah nabi utusan Allah, tapi dia hasad.
dia nggak terima. Ini dapat diketahui dari salah satu hadis ya, nanti teman-teman bisa cari tahu bahwa ada dikisahkan jadi bahwa Abu Jahal ini didatangi salah satu saudaranya gitu yang mengatakan, apakah kamu yakin bahwa dia adalah Rasul atau utusan Allah? Abu Jahal mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah. Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Dia tahu. Tapi karena hasad bersaing, nggak mungkin kan dia mau mengatakan, oh dari bani kita juga keluar Rasulullah, kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Dia hasadnya untuk menyetarakan kedudukannya, dia tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi atau utusan Allah. Itulah kebodohan si Abu Jahal. Sehingga disebut bapak kebodohan. Kenapa? Dia mengetahui seperti umat Yahudi. Umat Yahudi itu mengetahui bahwa Rasulullah adalah betul-betul nabi utusan Allah. Allahumma sholli nafi'ah. Di sini hujan ya, minta maaf kalau terdengar suara hujan. Jadi seperti itu kisah dari Abu Jahal. Nah, kalau dihubungkan dengan sabda Rasulullah nanti, siapakah yang dimaksud dengan orang yang cerdas dalam Islam? Maka kita mengambil dari salah satu hadis, yaitu ini ya, bisa dibaca sendiri bahwa suatu hari ada bersama Rasulullah, kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang kemudian mengucapkan salam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama? Dijawab bahwa orang yang baik akhlaknya. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab bahwa orang yang paling cerdas adalah paling banyak mengingat mati. Kemudian baik dalam menyikapi kematian itu, itulah orang yang paling cerdas. Maksudnya apa? Orang yang betul-betul mengenali Allah, orang yang betul-betul memahami Allah dan kemudian melaksanakan perintahnya, itulah dimaksud cerdas. Jadi itu dalam Islam. Jadi teman-teman mau tadi cerdas dalam visual, cerdas dalam musikal, cerdas dalam linguistik, cerdas dalam apapun, ya. Mau seperti Albert Einstein, mau seperti siapapun yang yang cerdas-cerdas itu, tapi kalau tidak mengingat Allah, tidak mengenal Allah, tidak memahaminya, termasuk mengingat mati, karena mengingat mati kan mengingat Allah, maka orang itu tidak disebut cerdas. Karena kecerdasan yang paling utama adalah mengingat Allah, memahami, kemudian menjalankan syariatnya. Seperti itu. Jadi itu dalam Islam yang dimaksud dengan cerdas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mau misalkan, tuh Kak Sinyo saya nggak seperti Kak Vero, misalkan Ustadz Vero itu keren banget bla bla bla. Ya beliau memang sudah di situ. Teman-teman mungkin sudah berusaha ya, mungkin kemampuannya nggak akan setara dengan beliau. Nah, tapi teman-teman bisa punya kecerdasan yang lain, misalnya mungkin kecerdasan sosial dan sebagainya. Kita kalau melihat contoh sahabat Rasulullah, ya itu sahabat Rasulullah itu bermacam-macam. Dan Rasulullah menghargai beliau semuanya, Abu Bakar, Umar, Ali dan sebagainya, yaitu radhiyallahu ya, itu luar biasa ya, mempunyai masing-masing kecerdasan yang luar biasa. Tapi masih tetap ingat Allah, itu yang dimaksud kecerdasan. Iya. Oke, itu tadi yang dimaksud cerdas dalam Islam. Kita ke pertanyaan. Kak Rizka sudah masuk. Kak Rizka mana? Ustazah Rizka sudah masuk belum? Ustazah Rizka. Ustazah Rizka bisa dibantu untuk membagi tautannya karena tadi laptop kasihnya saya restart Oh iya sehingga Kak. ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan ya, pertanyaan ini ada dari Kak titik-titik. Kak, belajar yang harus dicatat rapih itu mirip-mirip ngejurnal itu masuk kecerdasan apa ya? Ini masuknya ke bahasa ya, linguistik. Ini mestinya ke linguistik ya. Linguistik sebentar Kak Sinyo supaya nggak salah ya.
Lihat dulu takutnya nanti salah. Sebentar. Takutnya nanti ada apa? Apakah benar mencatat? Mencatat itu kan linguistik ya tadi. Linguistik, musik. Ya, termasuk tadi ya, tulisan kata-kata itu masuk di membaca, menulis, kepekaan terhadap apa kata-kata, puisi-puisi itu masuk ke kecerdasan bisa linguistik. Ya, jadi kakak kalau punya catatan yang rapi sekali seperti itu masuk ke kecerdasan linguistik, mudah sekali. Seperti itu ya, milik Arjuna. Itu ya kak titik-titik. Ya ini teman-teman bagi yang mau bertanya silahkan. Kemudian ini ada link presensinya. Kak Rizka, apakah di Ikhwan ada pertanyaan? Dan dari Kak Dede atau Kak Khairul? Kalau dari Kak Yusmal nggak ada ya tadi kayaknya ya. Tidak ada, Kak. Tidak ada juga. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung dari Awad, silahkan. Yang mau bertanya tentang potensi kecerdasan. Seperti itu. Ini tadi nggak dibahas semua ya, tapi kan yang penting cerdas dalam Islam seperti apa sih? Nah itu kan yang paling penting. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa kecerdasan itu bermacam-macam. Jadi nggak usah khawatir ya. Misalnya ada sih teman-teman yang dia itu bisa cerdas berbagai macam karena memang ya qadarullah diberi seperti itu, dan yang kedua memang dia berusaha untuk menggapai banyak hal ya. Sejak kecil diasah semuanya bisa. Seperti itu. Tapi misalkan cuma salah satu juga nggak masalah. Oke. Nggak ada yang tanya lagi selain Kak titik-titik ini? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian ya. Semoga nanti teman-teman, oh ya ada lagi dari Kak titik-titik, Kak titik-titik. Kak, tips cara bisa belajar dari yang tadinya lingkungannya sepi ke lingkungan yang ramai, ya itu harus dilatih. Jadi itu bisa dilatih dengan ini Kak. Nanti coba Kak ini ya Kak Rizka bisa ngajari teman-teman caranya seperti ini. Misalnya eh kan ada tuh teman yang dia belajar kalau belajar itu harus sepi gitu. Sepi, dia butuh sepi, kemudian teh, ya, pisang goreng, akhirnya nyemil nggak jadi belajar gitu ya. Jadi butuh sesuatu yang memang dia yang mendayu-dayu gitu. Nah kemudian ketika misalkan di IDN awal ternyata rame gitu kan, gitu akhirnya, ih berisik aku nggak bisa belajar. Nah itu harus beradaptasi. Nah bagaimana cara beradaptasinya? Itu bisa cari tempat yang sendiri kalau nggak ada. Nah kalau nggak ada bisa dilatih. Nanti bisa minta tolong Ustaz Rizka ya. Caranya seperti ini. Misalkan 10 orang tuh kumpul membuat lingkaran ya, jaraknya dijaga jarak ya, jaga kesehatan. Nah yang di tengah satu orang. Misalnya seperti ini, kalau mau pakai misalkan apa kata-kata itu bisa misalnya yang di pinggir membaca doa yang hampir mirip, misalnya bacaan Al-Quran yang hampir mirip, misalnya yang hampir-hampir mirip itulah. Misalkan kul huwallahu ahad, Allahu somad, yang di tengah misalkan kul a'udzu birabbinas, tapi jangan itu, kalau itu kan sudah pada hafal, yang betul-betul hafal di luar kepala. Yang hampir mirip kata-katanya, sehingga nanti agak terganggu gitu. Nah itu harus dilatih. Jadi dia akan dipengaruhi oleh suara yang di sebelahnya. Ya, kalau di anak-anak bisa pakai nyanyian ya, bukan musik ya. Misalkan yang di pinggir bisa pakai cita-cita di dinding,
cicak-cicak di dinding gitu. Nah, yang di tengah misalnya pakai Indonesia Raya. Nah, nanti kalau dia ikut, nah berarti dia konsentrasinya kurang tuh. Itu bisa pakai cara seperti itu. Kemudian bisa juga memakai video anu ya apa, berlatih di dinding gitu, di dinding berlatih, kemudian didengarkan suara-suara yang diganggu teman-temannya. Kita membaca terganggu apa tidak. Nah, seperti itu. Jadi itu harus dilatih, Kak. Nah, kalau nanti lama-lama akan berubah, bergeser. Kasihnya juga dulu seperti itu ya. Kasihnya dulu modelnya itu kalau nggak tenang nggak bisa belajar, ih berisik, tak tutupin gitu. Jadi sininya ditutupin, belajar. Tapi pelan-pelan bisa. Jadi mulai dari yang ringan dulu, seperti itu. Jadi misalnya, oh itu ada teman ngobrol, kita sambil belajar gitu ya. Nah, yang kadang mengganggu misalnya, yang mengganggu juga ternyata tema yang diobrolkan menarik gitu. Misalkan tentang Jongki atau waduh, wah Jongki seperti itu. Ada drama Korea baru, wah gitu itu. Jadi seperti itu Kak, harus step by step ya. Bisa, bisa. Jadi yang tadinya lingkungannya sepi ke lingkungan yang ramai bisa. Nah, pelan-pelan itu dilatih. Nanti lama-lama bisa. Jangan menyerah ya. Kalau menyerah nanti Kakak nggak akan pernah bisa. Jadi nggak apa-apa, misalkan, "Ih kok susah, aku harus bisa." Nah seperti itu. Jadi diusahakan membaca. Nah caranya seperti apa? Contohnya misalnya, "Ini teman-teman kok rame ya?" Diem, masih nggak diem. "Pesanan telah dibayar, pesanan waktu pelepasan tanggal sekian, informasi pembayaran." Nah itu bisa. Jadi kita berusaha melawan mereka dengan membaca agak keras. Jiwalu.com misalkan, totali pelaksanaan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Itu melawan suara-suara tadi. Gitu ya, Kak. Oke. Eh, Kak Sinyo, bagaimana cara yang peka dan memahami orang lain? Bagaimana? Banyak belajar, Kak. Banyak membaca, banyak belajar ya berita-berita ya. Banyak datang ke panti asuhan, panti sosial supaya kita tahu. Kalau dalam Islam kita disuruh melihat yang di bawah. Maksudnya seperti ini. Apa? Kita intinya disuruh memahami orang lain dengan membayangkan berusaha menjadi mereka. Seperti itu. Jadi ada yang mungkin teman kita yang kaya raya ya, yang dia mungkin bagi dia mungkin itu tahu ikan pindang ya. Ikan pindang itu ikannya ya ikan yang dijual, ikan asin kecil yang dijual basah itu. Itu kan mungkin bagi keluarga yang satu, keluarga A, itu udah makanan yang cukup mewah gitu. Seminggu bisa 2 kali makan itu sudah menyenangkan. Tapi bagi yang lain, ikan seperti itu untuk makan kucingnya dia, jadi diambil di seperti itu. Bukan berarti bahwa, "Ih dia kok sombong amat sih ikan kayak gitu dibagi-bagikan." Ya kita harus memahami bahwa, eee, ukurannya berbeda gitu, ukurannya, cara berpikirnya, latar belakangnya berbeda. Ya kemarin kasih contoh misalnya untuk yang dari Jawa Timur ngomong jancuk, ngomong apa gitu mungkin bagi orang yang lain, "Ih kasar banget sih." Nah bagi mereka itu isuhan yang kayak buset deh, kayak apa gitu ya. Yang bagi orang lain adalah seperti itu. Jadi kita berusaha memahami, oh ya memang seperti itu, gitu. Walaupun tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi ya memang itulah, kulturnya mereka, cara pandangnya mereka. Jadi sama. Mungkin ya, mungkin kalau teman-teman, sekolah di IDN misalkan udah merasa, "Waduh aku sekolah di IDN termasuk yang mahal." Oh jangan salah ya, masih banyak sekolah yang lebih mahal lagi ya. Masuknya bisa 50 sampai 70 juta, sebulan bisa 7 sampai 8 juta. Nah, Kak pernah, diundang di Makassar, nggak saya sebutkan sekolahnya ya. Waktu itu seperti ini diberitahu sama panitia, "Kak minta maaf ya, kita nggak menyediakan penginapan, Kak tidur sama anak-anak di asrama." "Oh ya siap, Kak, saya nggak masalah Pak, Bu." Nah mau tahu, ketika Kak sampai di sana, asramanya adalah hotel bintang 3.
Jadi hotel itu dibeli oleh sekolah itu, kemudian dijadikan asrama. Bayangkan satu kamar cuma 2 orang kalau nggak salah, ya dengan ya kamar hotel, pakai kartu gitu masuknya, laundry-nya udah disiapkan. Mau tahu uang sakunya mereka per bulan rata-rata 10 juta. Nah, seperti itu. Nah, itu bagi, saya ya wow gitu gitu, 10 juta gitu loh. Nah, mungkin di IDN 400.000, 500.000 itu udah dimarahin emaknya yang 2 juta gitu, itu sudah dimarahi gitu. Jadi, seperti itu, Kak. Jadi kita berusaha kemarin seperti, problem solving ya, atau manajemen konflik sama dipetakan dulu. Kita jangan langsung seseorang, wah dia itu sombong, dia itu apa, jangan. Boleh jadi dia memang kecerdasannya tadi, Kak, dia lebih percaya diri ketika sendiri, apa mengerjakannya sendiri bukan berarti dia sombong. Karena kalau dia masih bisa bersosial walaupun mungkin nggak maksimal, oh dia memang di sini ya. Jadi seperti itu, Kak. Kita supaya bisa, memahami orang lain itu ya dipelajari, mempelajari berbagai macam kultur, latar belakang dan sebagainya. Karena latar belakang kita bisa berbeda dengan yang lain. Kalau mungkin di keluarga Kasihnya biasa kalau anaknya mengkritik, orang tuanya biasa ya. Anak-anak memberi masukan itu biasa. Mungkin di rumah teman-teman jangankan memberi masukan ya misalkan, "Mah itu kok iya anak kecil nggak boleh," seperti itu kan. Nah itu akan membawa kita akhirnya ke bermacam-macam pandangan. Nah supaya kita bisa adaptasi ya kita jangan langsung, eee judge don't don't judge by cover kalau nggak salah ya kasihnya bahasa Inggrisnya kurang. Jadi jangan melihat dari permukaannya saja, kita harus, misalkan buku itu jangan dilihat dari covernya doang, tapi kita harus melihat isinya, sama. Jadi kalau melihat orang jangan langsung, "Ih kayaknya Kak" apa ya, misalkan Kak Naura itu ya ya Allah udah cantik, keren, baik banget, kayaknya hidupnya dia bahagia, enggak kita nggak tahu ternyata dia, mungkin hidupnya bermasalah atau apa, nah seperti itu. Gitu ya? Oke. Baik, Kak cukupkan sekian, jazakumullah khair buat teman-teman semuanya jika ada benarnya dari Allah, jika Kak ada salah kata dan sikap, sekali lagi minta maaf dan maaf tadi, Kak harus start, komputer karena saya kurang tahu ada, kecil freeze gitu sehingga menutupi, untuk chat-nya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan, ini sebentar lagi puasa ya, sebentar lagi Ramadan, siapkan diri, baik-baik karena itu adalah, keberkahan bagi kita, insya Allah kita bisa ditemukan dengan, Ramadan, kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.